Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut.
Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya,
Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Rusun Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang.
ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empat, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon.
Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana, gambarnya mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan?
gitu. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah eks-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar,
Seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara, sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana, gambarnya mana, di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi, kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa?
barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM,
ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang
HGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one.
satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut.
Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang.
Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana, gambarnya mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan.
Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut.
Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu-satu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya.
Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Ruslan Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, adalah ada abrasi.
kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat. Nah, sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon.
Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana, gambarnya mana di gambarnya? Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
juga menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan 2 pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan?
Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar,
Seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara, sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa?
barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah eks-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM
ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang
HGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi, kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one.
satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut.
Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang.
Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan.
Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah eks-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut.
Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya,
Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap.
ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang MK, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon.
Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan 2 pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan?
Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa.
Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana, gambarnya mana di gambarnya? Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa?
barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM
ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang
HGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one.
satu sertifikat dengan sedimen kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut.
Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang.
Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan 2 pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu.
Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah eks-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut.
Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya,
Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lajeng TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap.
Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang MK, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya Empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu. Ini akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon.
Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan 2 pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan?
Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar,
Seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara, sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah eks-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa?
barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empar. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya Paspampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM
ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang
HGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Nama Arsin, seorang kepala desa di Desa Kohot, Tangerang, Banten, menjadi sorotan lantaran berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Keduanya terlibat perdebatan terkait dibangunnya pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang sejauh 30,16 km. Arsin sendiri mengklaim bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya dulunya adalah dataran yang dijadikan empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan secara faktual lahan tersebut sudah tak ada lagi. Arsip bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021 yang akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam Pilkades 2021 lalu, Arsin mengalahkan dua pesaingnya. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin juga berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu di media sosial beredar informasi Arsin memiliki harta benda dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner hingga Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran, Arsin sendiri belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya, sehingga detail harta kekayaan Arsin tak bisa dilihat melalui LHKPN. Hanya saja kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya sudah punya beberapa kendaraan pribadi mewah sebelum menjadi seorang kepala desa. Saat dikunjungi Menteri Nusron Wahid, Arsin sendiri dikawal beberapa orang berperawakan kekar, seperti layaknya pas pampres yang mengawal pejabat tinggi negara. Sejumlah pria itu melarang para awak media yang mendekat dan mewawancarai sang kepala desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama. Fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one.
satu sertifikat dengan sedianya kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan